Salam, selamat siang. Selamat siang, Pak. Apa kabar hari ini? Kabar baik, Pak. Baik, Pak. Baik sekali. Baik. Sebelum kita masuk dalam pelajaran hari ini, Bapak minta salah satu dari adik-adik untuk memimpin kita dalam doa. Saya, Pak. Simpson, Duduk saya, Pak. siap. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita pada siang hari ini, mari kita satu di dalam doa. Berdoa mulai. Salam dan selamat siang Tuhan. Terima kasih Pak. Karena Engkau telah menjaga kami dari pagi sampai siang kami. Anak-anak menunggu kumpul di tempat ini Tuhan untuk menerima pelajaran. Terima kasih banyak ya Tuhan. Untuk yang mungkin dan sepanjang masa. Haleluya. Amin. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Bapak akan mengecek kehadiran siswa. Di sini kita kelas siapa? Yunus Pak. Yunus. Halo, Yunus Yunus. Mone. Iya, Pak. Baik. Semua hadir. Semua hadir? Iya, Pak. Hadir Pak. Tidak. Mulai sudah. Baik, adik-adik, sebelum kita masuk dalam pelajaran hari ini, Mulai, Bapak akan menanyakan sedikit, apakah adik-adik sudah pernah mendengar protista waktu di bangku SMP? Belum Pak. Belum? Ya. Baik. Nah, di sini protista itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu protista hewan dan tumbuhan. Di sini Bapak akan mengajar tentang protista hewan. Protista hewan atau protozoa berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos artinya pertama dan som artinya hewan. Protozoa sering disebut hewan bersel satu, uniseluler. Seluruh kegiatan hidupnya dilakukan oleh sel itu sendiri melalui organel yang secara fungsional. Dengan sistem organ pada hewan-hewan bersel banyak. Baik, hari ini kita akan mengajar tentang protista. Mulai sudah. Protista. Selanjutnya kita akan apa? 3. Baik, kita lanjut ya. Ya. Kita akan mengajar tentang ciri protista. Ciri-ciri protista mirip hewan. Ya. Baik, di sini ciri umum protista atau ciri umum protozoa dibagi menjadi 4 bagian, yaitu eukaryotik, uniseluler, yang berikutnya itu heterotrof, yang berikut umumnya memiliki alat gerak, dan berikutnya hidup pada air atau tubuh hewan. Iya, itu sudah. Baik, yang berikut itu klasifikasi protista seperti hewan diklasifikasikan berdasarkan alat gerak yang dimiliki menjadi 4 kelompok. Yang pertama ciliata, yang kedua rhizopoda, yang ketiga flagellata, yang keempat itu sporozoa. Baik, yang pertama tadi ciri umum ciliata. Yang pertama itu menggunakan ciliata sebagai alat geraknya. Yang kedua itu memiliki 2 nukleus, yaitu makronukleus dan mikronukleus. Yang berikut itu mikronukleus terlibat dalam reproduksi seksual. Yang berikutnya itu reproduksi secara aseksual dengan pembelahan sel, sedangkan reproduksi seksual dengan konjungsi. Yang kedua itu ciri umum rhizopoda.
ciri umum Rhizopoda dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu menggunakan kaki semu atau Pseudopoda untuk bergeraknya. Yang ketiga itu Pseudopoda sebenarnya adalah penjuluran sitoplasma. Yang beri contoh amoeba atau formifera dan lain-lain. Yang ketiga itu ciri umum flagellata, menggunakan flagel atau bulu cambuk untuk pergerakannya, meliputi flagellata yang parasit ataupun non parasit. Baik, yang berikut itu yang keempat itu ciri umum Sporozoa. Tidak memiliki alat gerak, merupakan protozoa parasit dan memiliki siklus hidup yang kompleks dengan inang lebih dari satu. Baik adik-adik, yang berikutnya itu kita akan masuk pada reproduksi protista. Siapa? Reproduksi protista. Sebagian protista berkembang biak secara seksual atau konjugasi, sementara lainnya secara aseksual atau fisi biner. Plasmodium falciparum memiliki siklus hidup biologis super kompleks yang meliputi berbagai macam makhluk hidup sebagai berproduksi seksual, sebagian lainnya aseksual. Reproduksi protista mirip jamur Myxomyxota atau jamur lendir. Pada fase vegetatif atau plasmodium ini dapat berproduksi secara vegetatif dengan cara pembelahan biner atau satu plasmodium membelah menjadi 2 plasmodium. Yang berikutnya itu Omycota atau jamur air, reproduksi vegetatif dengan cara membentuk spora yang memiliki 2 flagel untuk berenang. Reproduksi generatif dengan cara fertilisasi yang akan membentuk zigot yang tumbuh menjadi oospora. Reproduksi mirip hewan. Baik, yang berikutnya kita akan masuk pada reproduksi protista mirip hewan. Protista mirip hewan. Reproduksi. Baik, yang ketiga itu reproduksi protista mirip hewan terdiri atas Rhizopoda dan Sporozoa, di mana Rhizopoda berkembang biak secara vegetatif dengan membelah diri atau pembelahan biner atau motis. Yang berikut itu Sporozoa, reproduksi dengan 2 cara, yaitu secara aseksual atau vegetatif yang dibagi lagi menjadi skizogoni, yaitu pembelahan diri berlangsung dalam tubuh inang, tetap sporogoni, yaitu membentuk spora yang berlangsung dalam tubuh inang. Tetap sporogoni yaitu membentuk spora yang berlangsung dalam tubuh inang. Perantara atau hospes intermediati, caranya melalui
peleburan yang terjadi pada tubuh nyamuk secara seksual generatif disebut gomogonik atau gematogenesis yang berupa pembentukan dan peleburan. Baik adik-adik, Bapak mau bertanya apakah adik-adik sudah mengerti penjelasan dari Bapak yang tadi Bapak sudah jelaskan tadi? Sudah Pak. Baik, selanjutnya kita akan masuk dalam tahap diskusi. Di sini Bapak akan membagi adik-adik dalam 2 kelompok. Silakan adik-adik membuat kelompok. Jadi. Ya. Jadi baik Bapak akan membagi LKPD kepada adik-adik untuk mengerjakan ya. Baik Bapak. Siap Pak. Baik, waktu yang Bapak berikan untuk mengadakan diskusi soal-soal 5 menit. Iya Pak. Siap Pak. Waktu dimulai dari sekarang. Simpson, fokus kepada Karunia. Siap, Pak. Waktu suara. Oh, sampai 15 harus dituntas ya. Ya. 11 menit. Lanjut. Semangat ya adik-adik. Iya Bapak. Simpson, Siap Pak. ada kesulitan ya? Ada Pak. Bagaimana Pak? Ini begini. Ini tinggal jawab soal. Kalian Aman Bapak. aman? Harmoni bagaimana? Aman? Baik, semangat ya. Pak. 5 menit ya. Ini maksudnya ada punya cara kerja nih bagaimana Pak? Ini. Adik tolong sebutkan ada 3 kelompok. Ya. Ya. Sudah Pak. Kelompok 1 sudah kan? Belum Pak. Belum. Ya, semangat kerja ya. Kelompok 2 Rudi Mone sudah. Itu Pak masih Ya, semangat deh. Iya Bro. Simpson Masih semangat satu ya nomor dengan Pak. Rudi. Yang kawan yang satu izin tadi ya? Ada sakit perut Pak. Sakit perut, mules. Dari malu ada makan apa? Nama siapa tuh yang tadi? Yakobus. Yakobus. Ya. Lima itu? Yakobus Gibran Sila. Oh, Gibran Sila. Saya pikir yang 5 itu. Tidak Pak. Beda kelas. Beda kelas. Oh, berarti saya salah kenal ini. Iya. Bapak kan kadang kurang. Guru baru ini sudah Bapak ya? Ya, Bapak mereka makan agak sama. Ya. Bapak dulu ini kuliah di mana, Bapak? Ayo. Sudah. Di UT Bapak. UT aja, di UT. Tangkasan. Sudah, Pak. Sudah?
Ya dah. Sudah. Sudah. Ya, kelompok 1 saya berikan waktunya untuk presentasi ya. Kalian mau? Menjawab sudah Pak. Oke, jadi baik Bapak. Bisa berdiri? Kalian dulu sudah Bapak. Oh ya. Ya. Lanjut ya. Oh, jadi selamat siang Bapak dan teman-teman. Siang. Siang hari. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kelompok kami. Teman saya tadi ada izin, jadi saya sendiri. Jadi pertanyaannya, jelaskan ciri-ciri protista mirip hewan. Ciri-ciri protista mirip hewan umumnya merupakan organisme yang bersel satu. Yang kedua, mempunyai inti eukariotik. Yang tiga, ukuran tubuh antara 100 sampai 300 mikron. Yang keempat, sebagian besar anggota protozoa mempunyai alat gerak. Alat gerak protozoa antara lain kaki semu, bulu getar, dan bulu cambuk. Habitat protozoa di air tawar, air laut, tempat lembab, tubuh hewan, dan tubuh manusia. Terima kasih. Baik, kelompok 2. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Kelompok 2. Baik, terima kasih. Sudah. Baik, terima kasih buat kesempatan dari kepada kelompok kami, kelompok 2. Ya. Kami akan menjawab dari pertanyaan tersebut. Sebutkan klasifikasi protista yang dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu protista seperti tumbuhan, yang kedua protista seperti hewan, dan yang ketiga protista seperti jamur. Baik, Terima kasih. kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Baik, tadi adik-adik sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya Bapak akan Ya. Baik, selanjutnya Bapak akan menyimpulkan. Baik, protista ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu protista mirip hewan, protista mirip tumbuhan, dan protista mirip jamur. Ya. Baik, Bapak akan menyimpulkan yaitu pengertian protista itu. Protista adalah kelompok makhluk hidup yang mempunyai ciri-ciri morfologi dan fisiologis seperti tumbuhan, hewan, dan jamur. Sebagian anggota protista itu bersifat parasit atau merugikan, tetapi ada pula yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ya. Baik, materi kita cukup sampai hari ini saja. Nanti kita akan lanjut di minggu depan. Di sebelum itu Bapak minta saran dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Siapa? Baik. Sebelum kita mengangkat langkah dari tempat ini, mari kita satu di dalam doa. Berdoa mulai. Selamat siang. Kami datang lagi untuk menuju surga. Sebelum kami masing-masing dalam keadaan selamat. Terima kasih banyak terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Baik, ingat ya, minggu depan semua hadir. Nanti tolong kasih tahu Gibran Sila ya, untuk minggu depan bisa mengikuti. Ya Pak. Baik Bapak. Baik, Baik, Pak. kita tutup maka Pak. Jadi baik, Bapak akan menyimpulkan yaitu pengertian protista itu. Protista adalah kelompok makhluk hidup yang mempunyai ciri-ciri morfologi dan fisiologis seperti tumbuhan, hewan, dan jamur. Sebagian anggota protista itu bersifat parasit atau merugikan, tetapi ada pula yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ya. Baik, materi kita cukup sampai hari ini saja. Nanti kita akan lanjut di minggu depan. Di sebelum itu Bapak minta saran dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Siapa? Baik. Sebelum kita mengangkat langkah dari tempat ini, mari kita satu di dalam doa. Berdoa mulai. Selamat siang. Kami
Baik, ingat ya minggu depan semua hadir. Nanti tolong kasih tahu Gibran Sila ya untuk minggu depan bisa mengikuti. Ya, Pak. Baik Bapak. Baik, kita tutup maka Pak. Baik adik-adik, kita mengakhiri pertemuan kita hari ini. Cukup saja sampai sini ya, nanti lanjut di minggu depan. Baik Bapak. Terima Terima kasih kasih, Bapak. Pak. Sama-sama adik-adik. Ya, Pak.